Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Seperti biasa, pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada, saya Diana Rosyanti menjumpai Anda. Tentunya untuk mengajak bertemu dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, idenya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Pemirsa, sosok yang akan kita bahas hari ini sudah meninggalkan kita hampir 15 tahun lamanya. Dan besok, tepatnya tanggal 29 Februari, kita akan memperingati haul besar sosok yang satu ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Jaini Abdul Ghani, atau kita mengenangnya dan mengenalnya sebagai Tuan Guru Sekumpul. Beliau adalah ulama besar yang tidak hanya dikenal di Kalimantan Selatan dan atau hanya Kalimantan, tapi juga di seantero Nusantara dan juga bahkan internasional. Apa buktinya? Ketika haul yang selalu dilakukan dari tahun ke tahun, semua hotel full book dan tamunya berasal dari berbagai kalangan, berbagai daerah, bahkan ada yang sampai dari Hadratul Maut, dari berbagai daerah dan berbagai negara. Nah, itu luar biasa. Kami tentunya tidak bisa menghadirkan tokoh yang satu ini, tapi kami hadirkan orang-orang yang pernah bersentuhan, pernah menuliskan, dan juga mungkin melihat fenomena yang luar biasa dari sosok tokoh kita ini. Sudah hadir bersama saya ada Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Ibu Diana. Kembali yang kesekian kali dan hari ini kita akan membahas sosok luar biasa. Terima kasih waktunya loh, Prof. Terima kasih diundang, Ibu Diana. Oke. Selain Pak Rektor kita, ada dua orang. Beliau ini pernah menuliskan tentang Guru Sekumpul, yaitu Profesor Dr. RC Suwarmansah Abbas MPD, ini juga dari selain penulis akademis dari ULM. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, yang satunya lagi adalah Dr. Haji Mirhan AM MAG. Beliau juga menuliskan tentang Guru Sekumpul ini dan beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Antasari. UIN sekarang ya dikenalnya UIN. Yeah. Baik, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, besok itu kita akan memperingati haul Tuan Guru yang ke-15. Tanpa terasa sudah 15 tahun beliau meninggalkan kita. Dan dari tahun ke tahun itu luar biasa yang hadir. Tidak hanya tokoh agama, murid-murid pesantren, tapi dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah serta negara. Kalau Prof. Tarto sendiri melihat fenomena ini, karena kita bicara dari yang sisi perekonomian saja, ini sampai menjadi agenda nasional loh, agenda nasional dan disorot sekali, bahkan sampai petinggi kita, sampai presiden itu sudah booking juga untuk bisa berhadir, tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Apa yang Prof lihat dari sini? Ya, saya melihat ini sebagai aset yang harus dijaga dan dipelihara. Ya. Dan kita bersyukur bahwa setiap tahun, setiap memperingati haul Guru Sekumpul ini, orang berbondong-bondong datang ke Kalimantan Selatan. Dan saya kira itu kalau kita melihat dari sisi ekonomi ya, sangat bagus. Hotel-hotel jadi penuh, ya, ekonomi masyarakat berputar lah dengan adanya haul ini. Positif sekali ya. Prof, kalau kita melihat tidak hanya tadi kunjungan ya, untuk yang lokalnya di sini saja, kita mendengar bahwa hampir masyarakat Martapura otomatis seputar daerah Sekumpul itu membuka pintunya lebar-lebar, orang bisa tidur, makan di situ. Apa sih yang membuat mereka jadi seperti itu? Kita flashback ya. Iya, oke. Saya pernah ikut juga pengajian Guru Sekumpul ini. Awal tahun berapa ya, lupa saya. 90-an. 90-an. 90-an ya, betul.
93 kalau nggak salah. Gitu ya, Pak Mirhan ya. Kira-kira sudah Sudah mulai ada sudah ya? mulai ada Sudah. pengajian Sudah, itu. oke. Jadi waktu itu saya ikut Prajabatan di Banjarbaru. Nginap di tempat keluarga. Oke. Tinggalnya di Banjarbaru. Terus dia ngajak saya, ini ada pengajian guru ya. Saya nggak tahu waktu itu guru siapa gitu. Diajaklah saya malam itu ke pengajian beliau. Ketika saya sampai ke lokasi itu, saya terkesima. Banyaknya orang berkumpul di sana Pada saat itu. hanya untuk mendengarkan pengajian beliau ya. Dan mereka rata-rata menggunakan pakaian putih seperti ini, berkopiah, haji segala macam. Jadi kita melihat pengalaman yang menakjubkan. Saya menganggap itu sebagai suatu pengalaman rohani yang penting ya. Lalu saya coba duduk mengikuti pengajian beliau. Waktu itu beliau masih ada di rumah, belum ke tempat beliau duduk biasa untuk memberikan pengajian itu di depan musola Ar-Raudhah itu kan. Nah ketika beliau mau keluar dari rumah, tiba-tiba orang pada berdiri. Biasanya kalau melihat sosok beliau, orang semua langsung memberikan berdiri, melihat, penghormatan ya. Tapi yang waktu itu saya agak kaget, pada saat beliau keluar dari rumah, seketika beliau sudah duduk di mimbarnya begitu loh. Sebelum Oke. cepat sekali saya bilang, padahal jarak kan jauh kan. Dari rumah beliau keluar sampai tiba di situ. Oke. Kok bisa secepat itu? Dia bilang. Ya, itulah saya menimbulkan rasa kekaguman ya, akan karisma beliau itu. Oke. Dan itu tidak bisa dihitung dengan hanya kata-kata ya. Itu kondisi-kondisi yang disaksikan Ya, sendiri. saya kan kuliah di Jogja pada waktu itu. Belakangan kemudian kita pulang ke Banjarmasin, fenomena itu terus berkembang. Semakin banyak orang yang datang ke sana, jemaah yang datang. Oke. Saya kuliah ke Belanda, jadi lama meninggalkan Banjarmasin, 4,5 tahun. Jadi balik ke Kalimantan Selatan ini sekitar tahun 2002, akhir. Itu sudah Ya. tambah. Iya. Wah itu, luar biasa. saya melihat 2002. setiap kali ada pengajian beliau, setiap seminggu sekali kan, itu orang berbondong-bondong dari mana-mana. Jadi mungkin 10 tahun setelah saya ikut pengajian yang pertama, saya balik lagi ke sini, saya melihat suatu perubahan yang drastis. Ya. Oke. Dan saya melihat ada perasaan gembira gitu loh. Kalau sampai hari itu masyarakat merasa gembira, merasa senang, berbahagia, Untuk pergi ke sana, berkunjung ada yang di nyewa sepeda- taksi kuning, naik mobil. Oke, itu naik betul. sepeda Saya juga motor. menyaksikan itu. Kemudian pulang ya itu, Ya. orang kan ada yang ke hulu sungai, alah ke Betul. Banjarmasin, mampirlah mereka di warung-warung di sepanjang jalan itu, sehingga ekonomi tumbuh. Iya. Kalau diamati dari sisi itunya ekonomi itu. Betul. Baik, kalau kita kaji lebih mendalam, kayaknya harus ke penulis-penulis ini. Karena pastinya, apalagi kalau Prof. Ewa ini melakukan tulisannya itu sekaligus untuk disertasi ya, Prof. Ewa. Apa yang Anda temukan ketika, tadi kan mungkin sama seperti Prof. Tarto, awalnya hanya mengenal dari luar, lalu ikut, ada apa, tahunya semakin 10 tahun berikutnya seperti eksponensial, semakin besar, semakin banyak. Dan yang luar biasanya, walaupun beliau sudah berpulang, itu pengajiannya tetap ada, walaupun mungkin sosoknya itu tetap didengungkan, tetap disebutkan, dan tetap ada di hati masyarakat. Seperti apa sih sosok yang Anda temukan ketika Anda melakukan penelitian? Ini bagi saya ini pengalaman rohani sebenarnya. Oke, jadi sama-sama pengalaman rohani ya. Jadi yang bersentuhan langsung memang selalu mendapatkan itu Dan ya. saya pikir orang-orang lain juga begitu. Oke. Jadi saya masih ingat waktu itu yang mertua tuh saya kan pernah ceritakan di sini juga kemarin. itu. Waktu di edisinya Prof. Ewa ya. Ya, Spesial. dia tuh berjualan di sana. Oke, Lalu di seputar sekumpul di itu. sekumpul gitu. Dia punya lapak sendiri. Kemudian saya ikut pertama kali kan. Ya ternyata itu ya saya terkesima begitu ya. Lalu saya ikut terus. Nah pertama itu yang kepikir ke saya karena saya orang kampus, saya kan hari-hari ngajar. Oke. Lalu guru sekumpul ngajar. Saya bandingkan saya ngajar dengan beliau itu kan dua hal yang sangat berbeda sekali. Baik metode dan caranya ya. Sangat-sangat. Jadi itu Oke. sangat menyentuh saya sehingga saya bertahan setiap minggu di sana. Kenapa jadi bertahan? Kayaknya harus ditahan dulu. Kita ingin dengarkan selengkapnya bagaimana apa yang ditemukan oleh Prof. Ewa dan juga nanti Pak Mirhan.
kita masih akan kembali bersama mereka. Pemirsa Duta TV, setiap orang yang pernah bertemu, pernah mengikuti pengajian, apalagi menuliskan sosoknya, pasti mempunyai kesan tersendiri. Termasuk tadi Prof. Ewa. Ada hal-hal yang sifatnya spiritual. Pertama awalnya itu hanya jualan di belapak di seputaran Sekumpul. Lalu mengapa itu menjadi titik awal perjalanan rohani dan akhirnya mendekat selanjutnya adalah menulis buku-buku ini? Ya jadi kan saya ngajar juga, saya dosen gitu ya. Beliau mengajar. Kalau beliau mengajar itu kita nggak punya beban. Jadi artinya apa yang beliau ucapkan itu kita dengar, masuk di pikiran kita, lalu jiwa kita ini tenang. Sementara kalau saya di kampus saya ingat itu, kadang-kadang mahasiswa saya terlambat, saya marah. Dan saya perhatikan itu yang datang ke sana itu bermacam-macam orang. Ya mungkin dari orang baik, juga mungkin ada orang yang macam-macam. Niatnya pun pasti beda-beda ya? Iya, dan guru itu dia memperlakukan sama gitu loh. Jadi ada timbul di diri saya itu, kalau mengajar seperti guru gimana bagusnya, kan begitu. Nah lalu saya perhatikan terus dan saya ikuti terus gitu. Saya juga pembaca buku ya, saya juga banyak buku tentang Rasul. Nah itu lalu tahu-tahu aja ada sebuah pantikan kesadaran di pikiran saya, ini guru Sekumpul nih kok agak mengikuti cara-cara Rasul gitu kan. Itu makin menarik saya juga gitu. Lalu saya datangi banyak orang, saya berbicara dengan banyak orang. Nah kebetulan saya ini kan juga suka menulis. Itu biasanya kalau saya pulang ke rumah itu saya tulis sedikit-sedikit, akhirnya menumpuk. Pengalaman berinteraksi itu. Iya, pengalaman mengambil apa yang beliau ajarkan. Lalu saya juga ya di Martapura saya juga banyak teman. Saya juga punya teman beberapa ulama, beberapa pejabat yang saya diskusikan juga. Saya kira beliau ini luar biasa begitu. Nah itu sebenarnya yang pertama yang mengetuk pintu hati saya itu. Jadi saya ingin tahu siapa sih sebenarnya beliau itu. Kenapa beliau kalau berbicara itu kok langsung menyentuh ke kalbu kita gitu. Kesannya dalam begitu ya? Iya. Sementara saya di kampus kadang-kadang ya bisa marah. Mahasiswa saya melakukan coba disiplin tapi nggak disiplin. Iya gitu kita jadi beda. Nah saya kira itu intinya, itulah yang terus saya gali itu beberapa tahun. Nah sejak itu setelah saya itu lalu saya seolah-olah mendapatkan keajaiban gitu. Jadi di pikiran saya tuh ketika saya mau S3 itu yang ada hanya guru Sekumpul saja. Saya tidak memikirkan yang lain gitu loh. Padahal pertama kali saya sangat terkesan dengan orang Banjar itu dengan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lewat buku Sabilal Muhtadin, saya terkagum kenapa buku ini bisa dipelajari orang di Mekah, kenapa bisa dipelajari di petani, kan begitu. Nah itu menyangkut, tapi itu kan terlalu jauh. Nah begitu saya ikut pengajian guru Sekumpul, rasa-rasanya kok dibawa seperti itu. Nah itu yang membuat saya menarik. Tapi saya juga tahu sosiologis, itu orang yang menurut saya itu sangat luar biasa dan sangat dipatuhi orang, tidak pernah bikin masalah, tidak pernah. Jadi mungkin saya mendapatkan tokoh yang saya idolakan. Itu. Jadi cara dakwahnya itu memang luar biasa ya, berbeda dengan tidak mengambil kontroversi. Iya, itu cara dakwahnya itu. Kemudian nanti yang saya buat kalau di dalam buku tebal saya ini, saya melahirkan satu metode namanya metode guru Sekumpul. Jadi bagaimana ini adalah tulisan disertasi. Disertasi sebagian dari disertasi. Sebenarnya di situ gitu. Jadi ada dakwah bilhal, dakwah bilisan, dakwah bilhal, dakwah bitawin itu dipadukan. Kemudian nanti keluar dengan apa yang dinamakan dengan beliau istilahkan itu kaji dan gawi. Jadi kita nggak hanya bapandir saja gitu. Jadi implementasi. Ya itu, nah itu dirangkainya di dalam pendidikan itu sangat penting. Nah sebenarnya saya pengen ini mengkaji lebih dalam lagi gitu. Tapi rasa-rasanya dengan ini aja saya sudah mendapat beberapa keajaiban. Saya pernah ditanya oleh calon promotor saya, Ersen menulis apa? Saya bilang guru Sekumpul. Dia tanya apa itu guru Sekumpul saya. Nanti kalau saya terangkan, Bapak akan tahu siapa itu guru Sekumpul. Waktu itu promotornya di sini atau di Bandung.
belum tahu posisinya. Belum tahu. Oke. Ya itu ada Profesor Helios, ada Profesor Suwarma gitu. Begitu saya terangkan, oke katanya. Itu dalam nggak perlu waktu. Nggak perlu waktu. Izin dulu nggak kepada beliau? Kepada siapa? Kepada guru suku Pak Enggak. Puja ini. Beliau sudah. Waktu itu sudah wafat. Oh, beliau sudah wafat. Tapi Oke. saya kan punya juga teman-teman yang dekat-dekat gitu. Saya juga konsultasi. Saya pembaca buku Rasulullah. Saya punya koleksi sekitar 300 ada di rumah. Oke. Saya juga berpikir Membanding begitu ya. keajaiban kajian yang beliau bawa dalam pengertian itu apa namanya intisari pendidikan itu kenapa tidak kita tulis? Kalau tidak ditulis ya nanti bisa hilang. Oke. Kan begitu. Jadi tujuannya ke sana ya. Ke sana, untuk dan mendokumentasikan. saya ingin murid-murid saya itu mempelajari guru sekumpul. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil dari guru sekumpul gitu. Yang sangat kontekstual. Oke. Jadi bukan apa namanya? Bukan akan makin menjauhkan orang dari agama, orang dari nilai-nilai agama, orang dari nilai-nilai sosial. Itu ada di guru sekumpul. Jadi itu harus kita sampaikan. Nah, cara menyampaikan itu kalau hanya kita ngomong saja di kelas itu berapa orang. Oke. Nah, tapi kalau kita tulis buku itu nanti dia akan melebar. Oke, dan begitu. ini menjadi legacy otomatis ya, akan menjadi tulisan. Dari total yang melalui pendekatan pastinya kalau disertasi ada pendekatan ilmiah dong gitu loh. Prof menemukan apa? Intisari dari semuanya. Mengapa orang begitu patuh? Mengapa bahkan sebagian orang mengatakan begitu taklid? Kadang pokoknya ya sami'na wa ata'na juga gitu loh, apa yang disampaikan ya dikaji terus diimplementasi. Saya ke rektor saja nggak berani ngomong. Nggak apa-apa. Namanya metode guru sekumpul. Oke, metode guru sekumpul. Jadi ada cara-cara guru sekumpul mengaji itu yang saya identifikasi. Ya, poinnya? Ya artinya begini. Jadi kalau kita belajar, Oke. kita itu tidak mikirkan apa-apa. Kita membuka Ikhlas diri begitu kita. Ya ikhlas. Kalau guru sekumpul kan ini kan ajarannya itu kan bagaimana kita itu menyadari siapa kita kan. Oke. Siapa kita? Kita itu sedang di mana? Apa yang kita buat? Lalu kita mau kemana? Itu sangat filosofis sekali gitu. Jadi, nah itu yang hari-hari itu disampaikan oleh guru sekumpul kepada kita. Kita ditanya, kita dididik untuk memikir. Jadi mungkin kira-kira begini, kalau di dalam agama itu kan misalnya ikra bismillahirrahmanirrahim itu, dan kita membaca diri kita. Kita membaca masa lalu kita membaca keadaan sekarang. Jadi saya kira itu, ya saya juga membaca banyak teori pendidikan gitu. Saya menemukan teori guru itu yang tidak ditulis gitu. Tapi sampai sekarang terus terang aja saya nggak berani juga menulis. Yang ditemukan itu. Iya. Kenapa? Karena saya harus lagi menambah begitu. Itu perlukan proses waktu gitu. Nah, kemudian beberapa orang mahasiswa saya suruh tulis. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Sekarang saja. Coba bayangkan di mana ada ketika ada haul itu semua orang ingin berpartisipasi. Itu poinnya. Orang tidak memikir bagaimana mengatur, misalnya bagaimana sepeda motor itu diatur. Semua orang mau jadi relawan. Oke. Makanan di mana-mana ada. Berbulan-bulan sebelum itu kayu sudah disediakan, tempat sudah dibersihkan, semuanya disediakan, dan itu semuanya nggak ada yang menggerakkan dalam arti ada yang sponsori gitu, enggak. Itu dari hati semua orang. Kita susah mencari orang yang bisa begitu. Apa sih poin paling penting mengapa beliau sangat dicintai? Itu soal hati. Guru sekumpul datang ke hati setiap. Dan kebersihan. Ya. Ini menjadi luar biasa. Karena Pak Ersis sudah mulai terbawa, saya ingin tahu Pak Mirhan dulu. Apa yang Bapak temukan saat menulis buku Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani? Judulnya lebih spesifik ya, ini di Martapura. Oke. Apa yang Bapak dapatkan? Prof. Ersis sudah mendapatkan inti yang bahkan tidak semuanya bisa dituliskan di sini. Karena itu sudah mainannya hati. Nah, apa Pak Mirhan yang dapat? Ya, sebelum saya berbicara, ya mari kita hadiahi Al-Fatihah untuk Abah Guru Sekumpul. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram, khususan di Lurhi Abah Guru Sekumpul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan?
Surat al-ladzina. Amin. Ya. Terima kasih ini. Jadi tulisan saya ini sebenarnya disertasi juga. Oke, Jadi dua-duanya disertasi ya. Ini ketika adalah saya legasi menulis dan ya, bukti ilmiah betul-betul disertasi ini Oke. ya, saya sangat tertarik untuk menulis tentang ini karisma ya dan peran sosial Abah Guru Sekumpul. Oke. Nah, jadi memang karisma ya, kebetulan saya mengajar sosiologi agama. Jadi ada tema dalam sosiologi agama itu tentang apa karisma. Oke. Nah, saya mengkaitkan Abah Guru ini tentang karisma sidin. Jadi kaitannya tadi dengan Pak RCC itu ya memang kenapa orang ya datang ya Saat beliau Ini ya, ada, saat ya. beliau sudah wafat, Iya, betul. tidak berkurang begitu. Betul. Nah, teori karisma itu mengatakan bahwa ini teorinya Max Weber Pak ya. Jadi apa namanya, orang ketika sudah meninggal itu nanti karisma itu akan pudar, akan menghilang sekian tahun. Tapi ini nampaknya ya tidak ya. Jadi saya menulis ini 2010 mulai menulis ya, selesai 2012. Nah, selama 2 tahun saya menulis. Berarti sama-sama penelitian. menulis setelah beliau wafat. Iya, ya? setelah beliau Oke. wafat. Jadi kok kenapa saya tertarik itu karena ketika Abah Guru meninggal itu banyak tulisan dari tokoh siapapun itu yang menulis bahwa Abah Guru ini seorang ulama yang punya karismatik yang luar biasa. Oke. Nah, lalu dalam ini pikiran saya tadi saya kaitkan dengan apa teori ya sosiologi agama Max Weber tadi. Apa sih yang namanya karisma itu? Nah, sehingga saya ingin memperdalam ya pemahaman tentang karisma itu apa. Apa yang Bapak dapat? Nah, lalu memang awalnya itu karisma itu adalah pemberian Tuhan. Oke. Pemberian Tuhan ya. Given Jadi berarti ya, jadi apa yang diberikan kepada seseorang yang disebutkan oleh Max Weber itu manusia yang luar biasa. Adi kodrati dan adi manusiawi dibilang oleh Weber. Artinya Weber ini kan orang bukan beragama Islam tapi beragama ya lah agamanya apa itu Max Weber ini, tapi dia sudah mengatakan bahwa begitu. Oke. Nah, saya kaitkan dengan apa? Dengan ya artinya kenyataan Abah Guru Sekumpul itu nang kayak apa. Sehingga saya tulis itu karisma. Oke. Oh, ternyata iya. Jadi pertama tadi Oke. itu pemberian Iyanya Tuhan. iyanya Itu pemberian teori Weber, pemberian Tuhan. Oke. Kemudian tadi ya sangat luar biasa lah, orang yang sangat luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Luar biasanya Tahan dulu. tadi. Iya. Apa keluar biasaan Abah Guru yang ditemukan oleh beliau? Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Duta TV, bicara soal karisma, bahkan orang kadang mengaitkan dengan karomah dari seorang Tuan Guru Sekumpul. Itu pasti kesannya berbeda untuk setiap orang. Ada juga yang menuliskan, dan yang luar biasa kenapa 2 orang penulis ini kami hadirkan. Karena mereka menuliskan terkait Guru Sekumpul ini sebagai bagian dari perjalanan karir dan hidupnya, yaitu menulis bagian dari disertasi untuk meraih gelar doktoral ya. Yeah. Jadi ada kajian ilmiahnya, ada juga hati tadi dikatakan bahwa oke, karisma itu given pemberian dari Tuhan. Yang kedua yaitu tadi sikap. Apa yang Pak Mirhan temukan dari penelitian ini? Ya, jadi menitik beratkan kepada karisma tadi ya, pengertian karisma adalah pemberian Tuhan. Kemudian secara sosial orang menilai bahwa manusia yang luar biasa tadi, luar biasa. Kemudian ada pengikut, banyak pengikut. Dan ini kenyataan ini tadi pengajian itu sangat luar biasa. Puluhan ribu lebih ini yang hadir dalam pengajian baik untuk pria maupun wanita itu pada saat itu. Nah, kemudian tadi ketika Abah Guru itu meninggal ya, kemudian beberapa hari berikutnya itu koran ya, media itu menulis tentang Abah Guru ini. Abah Guru ini adalah seorang yang punya karisma, seorang ulama yang menjadi ya teladan, panutan ya. Siapapun itu yang menilai. Nah, bahkan dari itu saya kutip dari Pak Said misalnya, mantan gubernur itu, Sidin menilai bahwa
Abah Guru Sekumpul ini adalah orang yang bisa mendamaikan, yang bisa mendinginkan ini Oke. di masyarakat kita. Kalau berkaitan bersentuhan dengan politik ya Pak ya. Oke. Nah kemudian Jadi sentral yang menyatukan. Iya, gitu. yang menyatukan. Oke. Ya Jadi kita ingat pada masa-masa itu. iya, dan semua akan itu terbukti ya pada kehidupan Sidin itu ada buku ya bertamu ke Sekumpul. Siapapun yang datang ke Sekumpul itu ya diterima dengan apa? Dengan tangan terbuka, dengan apa? Lapang dada. Nah, tapi ada sisi lain di situ ya Abah Guru ini menasihati. Mari kita jaga persatuan. Mari kita jaga kesatuan, keamanan. Ya di benua kita terutama. Nah, ini kepada orang-orang yang datang kepada Sidin. Ya, baik. Saya kira di buku bertamu ke Sekumpul itu hampir seluruh pimpinan partai ya. Itu pernah datang lawan Sidin ya. Nah, bahkan ya ini mohon maaf kalau ya apalagi waktu-waktu mau pemilihan misalnya apa macam itu kan datang jualan Sidin minta doa ya. Nah, minta doa aja Bang, tapi dinasihati Sidin. Nasihat Sidin jangan sampai terjadi perpecahan ya. Itu kalau dalam berpolitik. Memang saya juga menulis tentang ada politik. Jadi Sidin ini ya ikut berpolitik tapi sebagai apa? Sebagai yang menasihati orang. Tapi Sidin tidak ikut kemana-mana. Tapi Sidin sebagai orang yang menasihati. Sidin menjadi milik semua Nah, orang. itu menjadi milik semua orang untuk ya siapapun itu. Kepada Sidin. Jadi semua orang. Makanya itu tadi. Jadi dicintai oleh semua golongan ya. Iya, semua golongan mencintai. Baik, ini menjadi menarik. Ini jadi saya pengen ke Prof. Tarto. Saya melihat bahwa sosok beliau ini adalah informal leader yang luar biasa. Kita ingat pada masa-masa beliau masih ada. Itu ya tadi disampaikan bahwa semua orang yang mau terjun ke politik atau bahkan kalau yang di dalam ininya kalau mau ingin usaha lancar segala macam semua datang kepada Tuan Guru Sekumpul ya. Dan mereka mengakui kelihatannya kalau beliau sudah mengatakan seperti dukungan. Nah, itu kan persepsinya tinggal yang datangnya aja. Kadang yang datang merasa bahwa oh saya sudah didukung oleh beliau. Nah, ketika semua orang menjadikan almarhum ini adalah tokoh, menjadikan sentral dan menjadikan titik kekuatan, sebetulnya ada apa yang Prof lihat di situ? Ya pertama karena beliau itu kan guru semua orang. Ya. Kemudian pengajiannya itu sudah berlangsung lama, puluhan tahun dan jamaah pengajiannya sangat besar. Otomatis ada hubungan lah, emosional yang kuat antara guru dengan para muridnya. Sehingga kalau di Banjar ini ulama itu orang yang menjadi tokoh panutan. Apa yang dikatakan ulama itu murid pasti ikut, masyarakat pasti ikut. Jadi pengaruh itulah yang mungkin dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk meraup dukungan kalau dalam konteks politik. Kalau seakan-akan didukung oleh Tuan Guru, berarti diharapkan bahkan mungkin ada juga yang menjual nama guru kan, boleh jadi ya. Tapi sebenarnya beliau sendiri tidak ikut politik praktis. Beliau selalu mengatakan ya berpolitik dengan cara yang baik. Pertama menjaga harmoni. Saya melihat begitu beliau. Menjaga harmoni, tidak mengarahkan dukungan kepada siapapun orang-orang tertentu. Yang penting berpolitiklah secara santun dan segala macam. Artinya beliau juga tidak juga menutup diri dari mereka yang datang. Jadi artinya siapapun termasuk orang politik silahkan datang dan bertemu beliau. Betul, tapi tinggal bagaimana orangnya saja ya. Tapi sebenarnya sebagai tuan guru dia juga pada posisi yang harus menjaga juga. Netralitas itu penting. Karena ada konsekuensi juga ketika seorang ulama misalnya mengarahkan dukungan kepada calon tertentu ya kan. Dan biasanya klaim muncul dari orangnya ya. Orangnya kalau beliau sih enggak. Bukan dari Tuan Guru. Nanti kan lawan dari orang itu mesti akan menimbulkan perasaan tidak suka, kebencian dan segala macam itu pasti ada dalam politik kan, karena ini pertaruhan segala macam lah, harga diri, pertaruhan modal, pertaruhan dukungan masyarakat segala macam. Jadi ya dalam politik itu pasti akan terjadi friksi-friksi seperti itu. Dan beliau menempatkan untuk tidak bersama pengalaman sebelumnya ada ulama yang mengarahkan berpihak, tapi kan akhirnya karismanya jadi luntur di tengah-tengah masyarakat. Oh ternyata
Sidin hanya sampai di situ aja jar. Kan artinya kan kalau beliau ini makamnya sudah berbeda, ya sudah. Oke. Ya. Tetap terbuka, tetap memberi nasihat untuk hal-hal seperti itu. Oke, menjadi tambah menarik. Saya ingin ke Prof. Ewa lagi. Secara pribadi, tadi kan yang dituliskan adalah pasti juga ada kacamata pribadi. Tapi secara pribadi, ketika Anda akhirnya menuliskan tentang beliau, tadi ada metode, ada yang disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan dan hanya diresapi. Adakah saat proses menulis buku dan disertasi ini yang akhirnya mengubah Prof. Ewa? Ya, jadi yang pertama itu yang saya dapat begitu loh. Ya, di dalam keterkaguman itu sebenarnya kan ada pembelajaran. Kita melihat diri kita gitu loh. Kenapa saya ini misalnya punya kesempatan untuk beragama yang baik, kok tertatih-tatih gitu kan. Okay. Saya itu punya kesempatan untuk mendidik orang, untuk menjadi yang baik secara agamis. Kenapa saya nggak bisa? Dan ada lagi yang lebih mengagetkan saya, ketika saya meneliti dan mengamati perekonomian di Sekumpul, nanti kemudian saya buat satu artikel gitu. Itu dia tuh melaksanakan semacam ekonomi Islam gitu. Okay. Saya nggak bisa lupa mungkin kalau artinya seorang yang berusaha itu punya untung katanya itu sepertiga itu harus diinvestasikan, sepertiga untuk makan keluarga, sepertiga itu untuk kegiatan sosial. Itu Jadi pesan beliau ya? Iya artinya dari yang saya teliti gitu ya. Jadi artinya memikirkannya itu bukan hanya soal ya dalam tanda kutip yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, bukan begitu. Okay. Jadi bukan bilisan saja tadi dengan bilhal tadi itu gitu. Nah kemudian itu kan beliau nulis buku gitu loh, lalu direkam di compact disc, di CD. Kemudian, waktu itu ada kaset juga. Iya, ya. Jadi artinya saya sebenarnya nggak bisa ngomong gitu loh, kok begitu hebatnya beliau itu berpikir seperti itu gitu. Tapi setelah saya kaji lagi, beliau misalnya mendapatkan sertifikat untuk tasawuf aja kalau nggak salah itu 39 Pak. Yang Sufi terakhir gitu ya? di Bogor, jadi sangat sufis sekali begitu loh. Nah mungkin karena ilmu saya itu ya jauh lah, tanggung gitu loh, jadi saya ini terkagum-kagum saja gitu. Tapi yang paling penting bagi saya adalah saya harus memformulasikan pikiran beliau tentang pendidikan, seperti yang saya bilang tadi gitu loh. Sesuai background dari itu. Prof. Ewa. Jadi tetapi itu banyak konsen hal saya sangat-sangat didapatkan. banyak, Okay. hampir semuanya. Baik, menjadi menarik Pak Mirhan tadi bahwa beliau tidak hanya menyampaikan ayat demi ayat dalam batasan teori. Tadi ada bilhal. Karena beliau juga kita ketahui juga berbisnis dengan baik. Tadi mencontohkan bagaimana membagi rezeki itu dengan proporsional. Apa yang Pak Mirhan dapatkan ketika melakukan penelitian dan bagaimana masyarakat sekitar serta umatnya yang berada atau ikut pengajian beliau itu mengikuti apa yang beliau sampaikan? Ya, jadi dalam tulisan saya itu kan studi tentang karisma dan peran sosial. Okay. Nah, jadi peran sosial itu termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Nah, jadi dikenal di Sekumpul itu Az-Zahra itu dari Abah Guru itu asalnya. Dan nama itu pun juga Abah Guru yang menamai Az-Zahra itu. Itu bisnis beliau atau ya, orang asal Sekumpul? mulanya itu dari beliau itu. Dan menurut ini yang anak buah Sidin, anak buah Guru, bahwa Az-Zahra itu mulanya ya artinya bisnis. Ya kalau bisnis pribadi beliau tuh sudah lama itu. Jadi jual beli ya intan macam. Tapi itu ya tidak muncul ya usaha itu. Dan Sidin menitip uang kepada pedagang itu tuh sudah ada itu. Sebab kami juga penelitian tentang ini, tentang bagaimana pandangan guru tentang tentang kekayaan tentang usaha. Jadi bagaimana bermuamalah juga ada ya. Itu atas inisiatif Abah Guru itu. Nama Az-Zahra dan kemudian berkembang terus oleh anak buah sampai sekarang itu di mana-mana kan. Nah, luar biasa saya kira nama Az-Zahra itu dari beliau. Nah, kemudian yang lainnya misalnya tadi ya kalau ceramah dakwah itu ya sudah jelas itu. Nah, kemudian ada lagi memasyarakatkan Maulid Habsyi. Nah, itu waktu saya penelitian itu ada 200-an kelompok Maulid Habsyi yang saya dapatkan itu.
Jadi di Kalsel? Iya, bukan di Kalsel, tapi untuk wilayah Banjarmasin dan Martapura saja, Okay. bukan Kalsel. Kalau Kalsel lebih banyak lagi. Ya lebih berarti. banyak lagi sampai Oke. kemana-mana itu. Kalau orang mau lihat Habsi itu ya dari apa yang masyarakatkan itu adalah Abah Guru Sekumpul. Nah kenapa? Sebab ya menurut Abah Guru bahwa membaca salawat itu kan berpahala kita nih. Oke. Ya jangankan kita manusia, yang orang beriman disuruh. Ya Allah sendiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kenapa kita yang beriman? Allah, malaikatnya bersalawat lah. Kenapa kita beriman ini ya tidak bersalawat? Nah, jadi apa namanya? Kumpulan Maulid Habsyi itu adalah salawat kepada Nabi. Pujian-pujian kepada Nabi. Nah, pas kebetulan juga Guru Sekumpul itu punya suara yang Luar biasa. luar biasa. Perawakannya Penampilan juga Sidin luar biasa. Nah, sehingga inilah juga menambah karisma Kelengkapannya itu. kelengkapan Oke. Sidin. Baik. Penampilan Sidin begitu. Nah, jadi bukan hanya tadi urusan akhirat yang dibicarakan, Ya. tapi juga masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini juga Diajarkan dan dibicarakan, dicontohkan. diajarkan dan dicontohkan. Oke. Tadi betul apa Pak Ersis sebutkan tadi. Harta kita miliki ini ya ada 3 tadi, untuk pribadi, untuk disumbangkan kepada orang lain, ya dinafkahkan, disedekahkan, kemudian untuk ditabung. Oke. Jadi itu teori ekonomi Teori pas Pak ya. Betul. Pas itu ada saving ya. Nah, jadi ada Baik, itu. ini menjadi menarik sekali ke Prof. Tarto lagi. Ya. Prof, ini kita jadi semakin mengagumi beliau setelah kita bedah dengan tulisan yang bersifat ilmiah, disertasi Ya. beliau berdua. Jadi kita melihat bahwa ulama, beliau betul-betul mewarisi para nabi, Ya. mewarisi nabi terutama Nabi Muhammad, yaitu bahwa tidak hanya bicara ilmu akhiratnya, Betul. karena Islam memang mengajarkan dari A sampai Z, Ya. bahkan hal-hal yang sifatnya praktis termasuk adalah ekonomi ya, karena itu juga menjadi tiang. Nah, Prof. Tarto sendiri dari tadi apa yang disampaikan dan juga pengamatan Prof. Tarto, sejauh mana sih peran dari Guru Sekumpul Ya. terhadap bagaimana girohnya masyarakat seputaran dan juga umatnya atau mungkin juga masyarakat Kalsel dalam itu tadi mengupayakan berniaga, menggerakkan ekonomi dan tetap di jalur yang sesuai dengan agama. Tapi kayaknya harus ditahan dulu, Pak. Kita masih akan kembali, Silakan. masih mengenang yang kita muliakan Tuan Guru Sekumpul Kiai Muhammad Zaini Abdul Ghani. Pemirsa Duta TV, Rasul mengatakan seseorang yang apa yang diucapkannya itu tidak bertentangan dengan apa yang dilakukannya, dia adalah orang yang amanah. Dan kami semua melihat, menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuan Guru Sekumpul, apa yang dinasihatkannya, apa yang di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam nasihat-nasihatnya, itu juga yang dilakukan oleh beliau. Termasuk tadi di tatanan ekonomi, Ya. bagaimana menggerakkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak hanya melulu bicara bagaimana masuk ke surga, Ya. tapi masuk ke surga dengan cara-cara yang keseharian juga harus diperhatikan. Muamalahnya seperti apa. Nah, Prof sendiri melihatnya seperti apa? Jadi komprehensif. Memang ada sebagian orang ikut pengajian itu karena motif ekonomi ya. Ada sebagian orang. Ada itu. Tapi ketika saya pergi ke pengajian beliau di awal tahun 90 itu, saya melihat banyak juga para pejabat, para tokoh-tokoh yang datang, dan orang tidak tahu ya. Oke. Karena kan di halaman Langgara Raudah itu orang berkumpul kan, kadang-kadang tidak saling kenal satu sama lain. Nggak tahu kita, karena agak gelap di situ kan. Kita tahu aja orang sambil mengaji, membaca salawat segala macam itu. Ada ketemu beberapa pejabat yang di sana, terus kita tanya. Dan mereka nggak minta istimewa masuk ke dalam? Anda biasa. kita Artinya ikut itu saja. memang niatnya memang mau Ya. mengaji ya? Yang didapatkan adalah Oke. ketenangan batin gitu. Iya. Jadi kalau orang sudah sampai level tertentu, secara ekonomi nggak masalah misalnya kan. Tapi orang bertanya kan, reflektif terhadap diri sendiri. Oke. Saya hadir di dunia ini untuk apa? Nanti mau kemana? Gitu. Iya. Nah, pada saat itulah orang perlu orang seperti Guru Sekumpul itu yang bisa memberikan pencerahan, bimbingan segala macam.
Dan sepulang dari sana orang merasa plong gitu, merasa damai, merasa bahagia. Itu didapatkan. Ya. Tapi saya katakan tadi, beliau itu sosok yang komprehensif. Ya. Jadi apa yang diucapkan, itulah yang digawi beliau. Kemudian orang-orang yang ikut demikian juga. Nah kalau kita lihat sekarang fenomena, tadi di awal disebutkan, haul guru sekumpul itu besok dihadiri oleh mungkin jutaan orang, hotel-hotel di Kalsel penuh, orang Martapura ditutup aja kok. Martapura ditutup, nggak bisa bergerak karena sesak ya kan, dari luar daerah. daerah, dari luar negeri bahkan berdatangan, dari Madinah, Hadral Maut datang ke sana. Saya melihatnya ada kerinduan sebenarnya dengan sosok beliau ini. Yang bisa netral, Yang bisa menjadi netral. milik semua Jadi orang. masyarakat kita ini, orang Banua ini memang sangat membutuhkan, sangat memerlukan sosok seperti guru sekumpul ini. Yang bisa menyatukan masyarakat, membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Oke, dalam pengamatan, nanti saya ingin pendapat juga Lena, dalam pengamatan Prof. Tarto, ulama kan banyak. Mengapa beliau istimewa? Mengapa beliau bisa diterima oleh banyak orang? Kan yang ada sekarang ini kadang ada kontroversi, akhirnya membentuk pemecahan kelompok. Ya, betul. Menurut pandangan Prof. Tarto, kita bicara secara pribadi, mengapa berbeda? Ini pertanyaannya agak sulit buat saya. Ya. Tenang, saya akan memberikan pertanyaan yang sama kepada beliau. Artinya ini pandangan secara pribadi. Mengapa? Mengapa begitu? Berdasarkan pengetahuan saya yang dangkal ini, dalam kan hal ini kacamata kita ya. Gitu. Saya melihat ada beberapa ulama yang agak keras ya kan. Kalau yang dibahas soal khilafiyah misalnya, itu justru tidak menenangkan, justru menimbulkan friksi semakin tajam di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita meninggalkanlah hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh dibaca. Hablum minallah penting, hablum minannas juga harus dijaga. Dan ulama seperti guru sekumpul ini, ulama yang saya kira sangat sadar soal hal itu ya, dalam persepsi saya. Misalnya ketika ada tokoh nasional yang meninggal, sangat kontroversial, tokoh ini ya kan, lalu orang bertanya, nanti tokoh kontroversial ini di akhirat masuk surga kah, masuk neraka? Jadi guru sekumpul dengan entengnya mengatakan beliau insya Allah masuk surga, kata beliau. Membesarkan hati. Senang semua orang ya kan, yang pro maupun yang kontra, berhentilah orang memperdebatkan soal tokoh itu. Karena insya Allah beliau akan masuk surga. Dan penyataannya kita semua nanti masuk surga juga kan. Entah berapa lama dan bagaimana prosesnya. Seluruh orang yang beriman insya Allah masuk surga. Jadi statement seperti itu dengan kebesaran jiwa beliau sampaikan. Dan itu masyarakat bisa merasa tenang, merasa damai. Itu contoh sederhana. Baik, menjadi menarik ketika berbicara dakwah depan publik yang begitu banyak dan begitu luas. Mungkin kalau di ruang lingkup yang tertutup membahas yang keras-keras mungkin silahkan saja. Tapi ketika publik, guru sekumpul mencontohkan seperti itu ya, sehingga yang ada adalah ketenangan, kedamaian dan persatuan. Pak Mirhan sendiri pandangannya seperti apa? Ya, tadi karena kita kaitkan dengan karisma ya, jadi karisma itu pemberian Tuhan ya. Jadi, dan itu menurut orang yang bukan beragama Islam ya, tadi yang mengatakan pemberian Tuhan. Dan kita yang mengakui ya pemberian Tuhan itu memang orang yang tidak ada amalannya, tidak ada yang dipelajari, tapi kita yakin bahwa guru itu memang banyak amalan ya. Nah, sehingga kalau dikaitkan ya maunah yang diberikan Allah itu kepada abah guru itu ya macam-macam lah. Dan diasah dengan dikasih sikap beliau ya. Jadi nah, jadi selain tadi hablum minallah, hablum minannas kepada semua manusia ini semua ya karena ada beda sih di menghadapi orang itu semuanya sama di merangkulnya. Depan. Iya, merangkul di depannya sidin, di mata sidin semua orang sama. Sehingga semua merasa istimewa ya. Iya, ada itu. Jadi semua sama. Jadi dari lapisan yang paling bawah sampai tadi kepada kepada pejabat yang tinggi sama sih memperlakukan. Nah, sehingga ya tadi betul apa yang dikatakan oleh Prof tadi, orang ya sekarang sudah hampir 15 tahun ya, orang masih yang menginginkan sosok nang kayak Sidin itu nang kayak yang bisa mempersatukan. Betul. Baik. Ya, kalau tidak membandingkan dengan orang lain, tapi ya fokus kepada Abah Guru saja saya kira. Baik, kalau Prof Ersi sendiri bagaimana? Ini ulama pemersatu kalau kita bisa katakan seperti itu. Iya. Sepertinya beliau tuh dari sononya dilahirkan. Givennya itu ya, begitu. Suatu kali ada sumber saya ngatakan gini, saya pengen melihat gitu loh, pernah nggak guru sekumpul itu marah atau
atau kecewa berat. Nah, saya dikasihkan seperti ini. Ketika awal melakukan pengajian di keraton, itu ada orang yang tidak suka gitu ya kan. Gitu. Saya tanya, lalu gimana sikap guru sekumpul? Ya nggak apa-apa katanya. Pengajian itu dihentikan, kemudian beliau berhalwat, kemudian ulama-ulama Martapura itu pergi. Apakah salah yang diajarkan guru sekumpul? Ya ternyata kata guru Bangit enggak gitu kan. Nah kemudian beliau mengadakan pengajian lagi. Artinya begini, maksud saya itu beliau pun tidak disepahami orang, beliau itu menerima apa adanya. Yang penting jangan berdebat jangan begitu. faktual yang enggak produktif gitu. Nah saya pikir ini nilai-nilai untuk pendidikan ini yang penting gitu. Jadi kita Berbeda pendapat boleh. Boleh. Ya. Tapi fokus kita itu kebermanfaatannya. Terhadap umat. Jangan kepada hal-hal yang gitu. Bahwa berbeda itu adalah ya itu sudah amanah kita gitu, sudah fitrah kita untuk berbeda gitu. Nah, kalau ada perbedaan itu bagaimana ini dinegosiasikan kemudian atau dimoderasi sehingga dia bermanfaat. Nah, saya kira menurut saya beliau itu menempuh jalan itu gitu. Sehingga bisa seperti sekarang. Rasanya guru tuh nggak pernah nyakiti orang tuh. Semua orang ya itu merasa happy ketika bersama. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau dia disakiti, beliau menerima apa adanya sehingga nanti orang paham gitu loh orang tuh. Nah jadi artinya gini lah. Jadi beliau itu kayaknya itu menjadi guru. Kita maksudnya guru sekumpul itu guru dari hati ke hati. Walaupun di halayak Iya. banyak. Semua orang menerimanya seakan-akan personal untuk dirinya dan ya. beliau tuh nggak mau peduli kok Anda itu siapa. Anak-anak kah, orang tua kah, pejabat atau apa, pokoknya semuanya murid. Kalau ilmu public speaking selesai nih. Ya, ketika seseorang bicara lalu secara personal padahal di situ banyak orang secara personal merasa mendapatkan untuk dirinya ini luar biasa. Baik, tidak terasa waktu kita terus bergulir dan besok kita akan sama-sama memperingati haul ke-15 dari Tuan Guru Sekumpul. Tadi kita sudah berdoa di awal, semoga kehadiran banyak orang dari berbagai daerah, dan beliau sudah bukan milik orang Kalsel lagi, ini sudah milik dunia gitu ya, karena dari berbagai daerah. Mungkin 1 menit masing-masing dari Prof. Tarto, Pak Mirhan dan juga nanti Prof. Ewa, silahkan. Ya, ulama itu kan pewaris para nabi ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Haul Guru Sekumpul ini kita bisa nanti melahirkan juga ulama-ulama yang sekelas dengan beliau, yang bisa memberikan maunah kepada masyarakat, kemudian juga bagaimana cara-cara beliau memberikan pengajian itu bisa menjadi model yang bagus lah bagi upaya kita untuk membentuk karakter bangsa yang berpancasilais ya. Itu penting juga. Terima kasih. Oke, baik Pak Mirhan. Jadi sekarang ini kan masih banyak ya ceramah-ceramah Abah Guru itu yang dikasetkan ya. Nah jadi pada generasi yang akan datang ya mari kita pelajari, kita buka ya dengan ini mempelajari apa yang pernah Abah Guru sampaikan ya kepada kita, dan itu ya saya kira sangat berguna bagi kita sebagai sebagai umat, sebagai manusia ya, untuk beribadah dan untuk ya pergaulan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga yang sangat penting adalah dalam beragama. Oke, terima kasih. Prof. Ewa, 1 menit. Saya hanya ingin menekankan lagi tentang kaji dan gawi. Saya kira itu pesan Guru Sekumpul yang harus kita laksanakan, dan itu sebagai amanah buat kita semua. Gelasnya diisi dengan mengkaji, memanfaatkan air yang dalam gelas tersebut. Luar biasa, terima kasih Prof. Tarto, Pak Mirhan dan juga Prof. Ewa atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan besok kita sama-sama melakukan haul yang tidak bisa hadir ke Sekumpul. Ada banyak live streaming, ada walaupun secara TV swasta tidak diperbolehkan juga untuk menyiarkan. Tapi mungkin kita bisa melihat ada channel-channel resmi yang bisa kita saksikan untuk sama-sama kita mendoakan almarhum dan juga lebih mempererat ukhuwah Islamiyah. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Duta TV, daun yang gugur saja, itu adalah qadarullah, kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan rasa cinta, hati yang tergerak, dan ribuan manusia yang datang hanya untuk bermunajat untuk seorang tokoh. Tentunya hanya Allah yang menggerakkannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.